Engkau memberkati pemberitaan firman ini, supaya firman bisa kami tangkap maksud dan kehendak Tuhan, supaya kami bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Engkau jadikan sempurna adanya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan belajar firman Tuhan tentang empat rahasia pengorbanan Yesus di hari Natal. Nah, saudaraku sekalian, Natal itu yang penting bukan karena kelahiran, tetapi karena Yesus atau Allah menjelma menjadi manusia. Penjelmaan karena pengorbanan yang terlihat di dalam kehidupannya. Dengan empat rahasia tentang pengorbanan Yesus Kristus di hari Natal yang pertama itu, kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Saudaraku sekalian, rahasia yang pertama yaitu bahwa Yesus Kristus yang bebas menjadi terbatas. Mengapa Yesus itu yang bebas itu menjadi terbatas? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku sekalian, bahwa Yesus itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh kebenaran. Oleh karena Yesus dahulu adalah roh, maka Yesus adalah yang bebas mau pergi kemana, mau memutuskan kehendaknya apa, dan di seluruh alam semesta itu. Karena Yesus itulah Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah kemana Dia akan pergi, kemana Dia akan datang. Karena Yesus itu adalah roh, maka roh yang kebenaran itu tidak terbatas dan bisa sewaktu-waktu pergi kemanapun juga, dan sewaktu-waktu bisa tiba dimanapun tujuannya. Tetapi sekarang Yesus yang berasal dari surga itu, Dia harus turun ke dunia ini yang terbatas. Dia memenuhi kehidupannya itu dengan tubuh jasmani seperti kita yang hari ini kita mengalami. Kita akan keluar dari rumah tidak bisa menembus dinding, tapi kita kalau keluar rumah harus melalui pintu yang disediakan. Kalau kita mau pergi ke tempat manapun yang jauh atau yang dekat, kita tidak bisa langsung mendadak sampai di sana. Tetapi Yesus itu yang dahulu bisa secepat kilat, bisa di mana saja berada, karena Dia adalah roh Allah yang benar. Tapi sekarang ini terbatas seperti kita. Kalau ingin pergi jauh harus pelan-pelan berjalannya. Dahulu Yesus berjalan dari kampung ke kampung membutuhkan waktu yang lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu untuk pelayanan itu. Saudara, demikian juga kita bisa pergi jauh oleh karena kita bisa naik kendaraan, mulai dari sepeda motor, sampai mobil, sampai pesawat, atau naik kapal. Wah, kita bisa membutuhkan peralatan itu. Kalau ingin cepat kita harus menggunakan itu. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan itu, maka kita akan lambat dalam berjalan, lambat dalam melakukan aktivitas kita. Saudara, kita ini adalah terbatas, tapi Allah mengerti keterbatasan kita. Karena Allah sendiri itu yang menciptakan langit dan bumi itu. Dia turun ke dunia ini, Dia supaya terbatas seperti kita. Dia mengerti kondisi dan keperluan kita adalah manusia yang
bagaimanapun kelemahannya keadaan, Yesus tahu kondisi kita, Allah kita tahu kondisi kita, karena Allah itu pernah menjadi manusia seperti kondisi kita hari ini. Saudaraku sekalian, yang kedua, Yesus Kristus itu berkuasa. Yesus itu sangat berkuasa. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengatakan bagi kita, Dialah yang menciptakan, Dia berkuasa menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Bahkan pemerintahan sekalipun yang ada di dunia itu diciptakan oleh karena Yesus yang menghendaki. Dan saudaraku, karena yang kuasanya luar biasa seperti ini, bahkan seluruh surga itu Dia yang menciptakan, Dia sangat berkuasa seperti itu. Tetapi sekarang Yesus itu datang ke dunia ini sebagai hamba. Dia datang ke dunia ini sebagai hamba. Di dalam setiap pelayanannya, Dia mau melayani orang-orang miskin yang perlu perhatian, orang-orang yang menderita. Dia mau datang ke sana, bukan ke tempat-tempat yang mewah, bukan ke tempat yang dikatakan itu makmur, tetapi Yesus justru pergi melayani orang-orang yang miskin, pergi untuk datang kepada orang-orang yang menderita. Dia datang kepada orang yang sedang menderita kelaparan. Yesus datang kepada orang yang menderita oleh karena sakit penyakit. Yesus datang oleh karena menderita ada duka cita di sana. Allah yang berkuasa itu, Allah yang menciptakan segala langit itu, Dia datang merendahkan diri sebagai hamba. Dia melayani manusia yang turun ke dunia ini supaya kita itu menjadikan tahu begitu kasih Allah yang luar biasa itu. Ini adalah rahasia yang kedua. Dia sangat berkuasa, tapi Dia mau melayani sebagai manusia seperti kita ini. Oh, luar biasa pengorbanan darah Yesus itu ketika datang ke dunia ini. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7 di sana bahwa Allah itu mengosongkan dirinya dan meninggalkan kealahannya untuk menjadi manusia seperti kita. Luar biasa. Allah mana yang seperti itu? Tuhan mana yang seperti itu? Tidak ada Tuhan yang seperti ini kecuali Tuhan yang kita percaya itu, bahwa Allah itu mau turun ke dunia supaya sama dengan kita. Bahkan Dia melayani kita, orang-orang yang berdosa itu, supaya kita diangkat oleh Tuhan, menjadikan orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Oh, Allah kita yang seperti inilah Allah yang bertanggung jawab, karena Allah yang mau menciptakan kita, tapi juga Allah mau menolong dan memberkati kita. Saudaraku sekalian, yang rahasia yang ketiga, katakan Yesus itu kaya, tapi Dia menjadi miskin. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang kita baca Kolose 1 ayat 16 itu jelas mengatakan bahwa Yesus itu sangat kaya. Bagaimana kekayaannya yang luar biasa di surga Dia miliki, bahkan di alam semesta itu diciptakan oleh Yesus. Bahkan dunia dan kita ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Dia, dan segala sesuatu dijadikan untuk Dia. Semua untuk Dia. Jadi tidak ada kemiskinan bagi Dia. Dia sangat kaya luar biasa. Sudah tahu kalau tahun ini biasanya di media itu akan muncul daftar orang-orang kaya di seluruh dunia, termasuk orang-orang kaya di Indonesia yang luar biasanya. Dan kalau di negara-negara lain, orang kaya itu biasanya menguasai IT, dunia IT, seperti Facebook. Wah, yang memiliki Facebook itu
luar biasa kaya, yang memiliki Google, wow, luar biasa kekayaannya. Tapi heran di Indonesia ini justru orang kaya itu justru apa? Yang mendirikan pabrik rokok. Waduh, yang mendirikan pabrik rokok itu paling kaya di Indonesia. Dan beberapa tahun ini pengusaha rokok itu dipegang atau kekayaan itu dipegang oleh pengusaha rokok. Ya, saudaraku, dan yang paling sedih itu adalah yang merokok. Setiap hari itu membakar uang. Kalau uangnya itu tidak digunakan untuk rokok, kalau sehari itu misalkan 20.000 per pak, gitu, yang paling murah, berapa bisa berapa ribu per bulan, berapa ribu per tahun, atau berapa ribu juta itu per umurnya, menjadi miskin oleh karena rokok, dan belum penyakit-penyakit yang timbul. Tapi saudaraku sekalian, Yesus tidak melakukan yang seperti itu. Dia kaya yang luar biasa, tetapi dia turun ke dunia ini menjadi orang yang miskin. Dia lahirnya saja diletakkan di bangunan yang bukan miliknya. Dia lahir diletakkan di bawah di palungan tempat binatang yang untuk minum itu. Dia tinggal di sana. Saudaraku, yang punya kekayaan yang luar biasa itu, tapi sangat mengkontradiksi dengan kehidupan kenyataannya. Dia menjadi orang yang miskin di dunia ini. Saudara, tidak ada manusia yang ingin melahirkan di tempat kandang domba, kandang binatang, tapi minimal orang akan melahirkan itu di rumah, ya, atau di puskesmas pada zaman kita. Tetapi Yesus itu bisa datang ke dunia ini bukan karena kemewahan kekuasaannya, tapi karena dirinya mau mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia seperti kita yang miskin, kita tidak memiliki apapun. Bukankah yang kita miliki dalam tubuh kita ini semua adalah milik Tuhan? Saudara punya kecantikan itu milik Tuhan. Kalau saudara yang laki-laki ganteng, itu juga berasal dari Tuhan. Apa yang kita miliki ini adalah semua berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Allah itu luar biasa menciptakan semua keperluan kita itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi Yesus itu, dia datang di dalam kondisi yang rela mengorbankan semuanya untuk manusia, bahkan sampai mengorbankan nyawanya mati di bukit Juljuta untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Oleh karena dia sungguh mengasihi, sungguh menyintai manusia. Jadi saudaraku, rahasia ini sungguh luar biasa. Allah yang kaya itu menjadi miskin oleh karena kita, oleh karena manusia yang mau menerimanya. Dia datang untuk kita. Dia datang pada hari ini untuk kita semua. Sambutlah dia dalam hatimu. Saudaraku, yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan rahasia yang keempat itu, yaitu Yesus Kristus itu kekal. Yesus itu adalah kekal, tapi kemudian menjadi tersalib oleh karena dosa-dosa manusia. Di dalam Keluaran 15 ayat 18 di sana disebutkan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Karena Yesus itu memerintah kekal selama-lamanya, berarti dia itu adalah Allah yang kekal. Oleh karena Allah yang kekal yang seperti itu, sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Allah yang kekal itu. Dengan apa manusia itu datang kepada Allah yang kekal itu?
dengan kepandaian manusia itu sangat terbatas. Dengan kekayaan manusia itu tidak bisa dapat kita gunakan, karena kekayaan itu semua berasal dari Allah. Dengan apa yang kita miliki, dengan filsafat kita, dengan perkataan kita, dengan kebijakan kita, dengan keadaan kita yang alim, dengan keadaan kita yang saleh untuk beribadah, tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah dengan cara-cara seperti itu, kecuali Allah sendiri yang datang kepada kita. Dan Allah yang kekal itu, Yesus Kristus yang kekal itu, mau datang ke dunia kita yang tidak kekal ini, mau datang ke dunia kita ini yang tidak kekal ini, supaya saudara dan saya itu bisa datang kepadanya, datang kepada Yesus, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itulah yang kekal itu menjadi tidak kekal. Oleh karena apa? Karena dosa-dosa manusia ketika dia hidup itu harus melewati kematian di Bukit Golgota itu. Allah yang kekal itu dengan sangat terpaksa, dia dengan sangat sungguh rela hati, sungguh dengan ketulusan hati, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang akan binasa selama-lamanya untuk masuk di dalam kekekalan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita menuju kepada kebinasaan itu, di tengah-tengah perjalanan hidup kita bisa bertemu dengan Allah yang sungguh luar biasa itu. Allah mau menolong kita, Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di Surabaya itu ada seorang pengusaha yang betul pengusaha kaya dan sukses. Dan kemudian oleh karena mencintai istrinya, dia pesan baliho yang besar. Dia pasang reklame di pinggir jalan raya yang luar biasa. Dia pesan kepada pembuat ini iklan ini, kemudian izin ke pemerintah, kemudian pasanglah di jalan dengan tulisan dan foto istrinya yang luar biasa. Dia tulis di sana bahwa dia itu mengasihi istrinya, dan istrinya nggak tahu, saudara. Istrinya tidak tahu, tapi kemudian itu baliho atau iklan yang besar itu kemudian terkenal di media massa karena dipasang di media massa itu. Lalu suaminya itu membawa istrinya menunjukkan poster itu, iklan yang besar itu. Dia katakan, istriku, aku mengasihi engkau, inilah buktinya. Jadi saudaraku, sekarang suaminya ini ingin menunjukkan kepada dunia ini, dia sungguh mengasihi istrinya sampai memasang baliho yang besar seperti itu. Yesus itu adalah kasih Allah. Yesus itu adalah baliho. Yesus itu adalah iklan bagi Allah. Yesus itu adalah kampanye Allah yang sungguh mengasihi manusia itu. Allah menyuruh anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini supaya manusia mengerti bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia. Dengan menerima Yesus Kristus itu, manusia tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, bahwa Tuhan Yesus itu merupakan hadiah yang begitu indah bagi kita. Karena ini adalah kampanye Allah, bahwa Allah itu mau menyelamatkan manusia dari kebinasaan itu. Karena hal itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah bagi manusia. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 itu jelas mengatakan, persembahkanlah tubuh kita, karena tubuh kita dan roh kita itu yang dimaui untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita, menghibur kita, dan tetap kita
itu sungguh-sungguh berkorban untuk kita, untuk hidup bekal bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam pikiran dan hati kami, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu berada di mana saja. Demikian juga yang menonton streaming kami, Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam pikiran hati kami, supaya kami selalu terpaut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.